Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang bisa kita baca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14, Yesus menunjukkan apa yang membuat Allah tidak berkenan terhadap doa orang Farisi yang rajin dan salah itu. Orang ini menunjukkan kebaikannya sendiri, menonjolkan prestasi keagamaannya di hadapan Allah, agar dengan demikian Allah tertarik dan kagum kepadanya. Sementara pada saat yang sama ia memandang rendah sesamanya, seolah-olah ia mengerti segalanya tentang orang lain, termasuk kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Ia secara tidak sadar telah mengangkat dirinya sendiri sebagai hakim atas orang lain, hal yang sangat tidak disukai Allah. Saudaraku, mari kita belajar lebih dalam dari figur yang seperti ini. Allah menghendaki kita untuk mengasihi dan menolong orang lain. Orang yang rendah hati tidak memandang rendah atau menghakimi sesamanya. Orang yang rendah hati berdoa untuk orang lain, memohon kehadirat Allah agar yang Maha Kasih bermurah hati kepada semua orang, sebagaimana Allah juga telah bermurah hati kepada dirinya. Mereka tidak menjadikan dirinya standar yang kemudian boleh diterapkan atau dipaksakan pada orang lain. Mereka memahami bahwa orang lain tidak harus menjadi seperti mereka agar orang itu dapat diselamatkan. Begitulah saudaraku, kita harus berwaspada terhadap bahaya yang seperti ini. Mengangkat diri sendiri sebagai hakim atas sesama kita seringkali terjadi tanpa kita sadari. Misalnya, ketika kita melihat satu kesalahan orang lain, seringkali secara spontan di bawah kesadaran hati kita berbisik yang demikian. Waduh, mengapa orang itu melakukan hal yang seperti itu? Salah sendiri kan, kalau akhirnya dia harus menderita menanggung akibatnya. Karena dia telah ceroboh, kurang hati-hati, dan lain sebagainya. Jika kalimat ini kemudian diteruskan, mungkin bisa jadi yang demikian. Aku kan tidak melakukan yang seperti itu. Aku selalu hati-hati dalam bertindak. Aku lebih baik daripada dia. Aman. Ya, saudaraku, apa yang secara spontan muncul dalam hati memang kadang-kadang tidak kita kehendaki. Maka baiklah kita kontrol hati nurani kita. Jangan sampai hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu tetap ada di sana, bahkan terpelihara, yang kemudian keluar dalam kata-kata atau tindakan-tindakan. Jangan sampai juga perasaan negatif itu bahkan kemudian terbawa ke dalam doa. Mari kita belajar rendah hati dengan mengendalikan hati dan pikiran kita sendiri. Baiklah kita menjumpai sesama kita tanpa harus menyalahkan mereka, meskipun mungkin mereka memang salah dan sedang menanggung akibatnya. Bagi mereka yang telah mengalami akibat buruk dari perbuatannya itu, mereka itu sebenarnya sudah terlampau berat memikul beban sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Jangan kita datang untuk menambahkan beban bagi dia dengan menyalah-nyalahkan mereka. Baiklah kita datang dengan solusi, dengan dukungan agar beban yang berat itu akhirnya menjadi ringan. Ya, saudaraku, tetaplah rendah hati agar Tuhan berkenan meninggikan kita sesuai dengan rencananya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.